Insiden penamparan yang dilakukan seorang penumpang terhadap petugas Aviation Security AFSEC Bandara Samratulangi Manado pada Rabu kemarin berujung saling lapor. Petugas keamanan Elizabeth Wehanto melaporkan calon penumpang yang menamparnya ke polisi, sementara Joyce Onsaiwaro, calon penumpang, juga melaporkan Elizabeth ke polisi. Kejadian itu bermula saat pemeriksaan walkthrough metal detector di Security Checkpoint 2 dilakukan petugas bandara. Ketika alarm berbunyi, petugas meminta calon penumpang berinisial maksud kami bernama Joyce Onsaiwaro melepaskan jam tangannya untuk diperiksa kembali menggunakan mesin X-ray. Namun Joyce tidak terima dengan teguran tersebut dan balas menegur keras Amelia Magriani, petugas yang berjaga. Tak lama berselang, petugas lainnya Elizabeth Wehanto datang untuk melerai. Namun naas, Joyce malah menampar pipi sebagaimana terekam video. Pihak Elizabeth sangat menyayangkan insiden tersebut, namun tetap menyerahkan kepada pihak berwajib. Akibat insiden tersebut, keberangkatan Joyce Onsaiwaro sempat tertunda karena harus dimintai keterangan oleh Polsek Bandara. Sesuai prosedur, kalau mungkin ibunya kurang senang, saya juga kurang tahu, tapi saya bisa pastikan bahwa sikap saya waktu itu sangat-sangat profesional, memperlakukan selayaknya penumpang. Saya tidak menganggap dia penumpang ini dengan status sosialnya. Yang pasti semua penumpang berhak. Sementara itu pihak Mabes Polri menegaskan proses hukum atas laporan penamparan petugas Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara tetap berlanjut. Pengusutan dugaan tindak pidana harus dilakukan tanpa melihat latar belakang pelaku karena semua orang dianggap sama di mata hukum. Informasi kelanjutan proses hukum atas laporan penamparan petugas Bandara Samratulangi Manado diutarakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto saat berada di Gedung Mabes Polri, Jakarta. Menurut Rikwanto, polisi telah menerima 2 laporan atas perlakuan tidak menyenangkan dan penamparan terhadap petugas bandara. Saat ini penanganan kasus tersebut berada di tangan Polresta Manado. Sebelum Rabu pagi, Joyce Onsaiwaro yang diketahui istri dari Brigjen Johan Angelo Sumampau melakukan penamparan terhadap petugas Bandara Samratulangi. Joyce merasa tidak terima ditegur oleh petugas lantaran diminta melepaskan jam tangan saat melewati gate X-ray. Ya, ini sudah ada 2 laporan. Laporan pertama itu masalah terjadinya pemukulan dengan ditampar, kita lihat di videonya ada. Ya, kemudian yang melaporkan juga perbuatan tidak menyenangkan atas perlakuan AFSEC. Jadi dua-dua sedang kita teliti. Memang telah terjadi di video itu pemukulan dan ini sudah dilaporkan, kita proses. Ya, kita serahkan kepada penyidik yang ada di sana untuk menindaklanjutinya karena memang sudah dilaporkan. Itu yang sedang kita. Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto menyatakan tidak ada perbedaan di dalam tubuh Polri. Hal ini merujuk pada kasus penamparan petugas bandara di Manado oleh istri Jenderal Polisi beberapa hari yang lalu. Ya, dirinya menambahkan perbedaan ini tidak memandang apakah itu istri polisi atau bukan. Dan sesuai dengan instruksi Kapolri, juga polisi yang terlibat dengan kasus pidana pun akan segera diproses. Oleh karena itu, JW yang hari ini sedang berada di Padang kembali ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Di Polri tidak ada perbedaan, apakah itu istrinya polisi atau bahkan polisinya sendiri kalau tindak pidana kan Pak Kapolri sudah menyatakan akan diproses. Ya, jadi itu intinya itu, coba dipahami bahwa tidak ada perbedaan. Beliau sekarang ada di Padang diminta balik untuk. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam dialog khas Lunch Talk. Kita masih
melanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana memahami aturan bandara. Nah, ini sudah tersambung di line telepon, ada salah satu penelpon dari Jakarta. Halo. Halo. Iya, dengan Pak Rahmat dari Jakarta ya, Pak Rahmat? Iya, benar, Mbak. Oke, silakan Pak Rahmat, ada yang ingin disampaikan. Di sini ada Ibu Leli dari Ombudsman dan juga ada Mas Ziva dari Japri, Jaringan Penerbangan Indonesia. Silakan. Iya, Mbak, saya mau tanya nih. Saya kan pernah ada kejadian sendiri nih yang saya alamin bahwa kayak peraturannya itu nggak sama di tiap bandara. Jadi saya pernah di Soekarno-Hatta itu bertaraf internasional diperbolehkan membawa kayak tripod berukuran 1 meter itu ke kabin, tapi di bandara Malang itu nggak boleh, Mbak. Sebenarnya aturan itu harus diratakan atau seperti apa nih, Mbak? Itu bandara masih di Indonesia ya, jadi sama-sama di Indonesia tapi dengan aturan yang berbeda begitu, Pak Rahmat. Oke, baik, sudah terputus. Terima kasih Pak Rahmat. Mungkin langsung ke Mas Ziva. Ada aturan yang berbeda-beda. Bukan saja kita katakan Soekarno-Hatta misalnya dengan Hemsworth misalnya di London itu berbeda, tapi juga ternyata di Indonesia sendiri antara Malang dan Jakarta juga sudah berbeda. Sebenarnya apa standarnya agar kemudian keamanan untuk memfilter apapun yang masuk lewat pintu X-ray itu sama seluruh dunia? Standarnya adalah konsistensi sama implementasi aja sebetulnya ya. Tapi sebenarnya ada standar dunianya ya? Ada. Dalam arti begini, saya tidak cukup dengar jelas ya tadi item atau barang yang dimaksud itu apa. Katanya tripod berukuran 1 meter. Itu kan komponen dari kamera ya, yang sebetulnya memang itu objek cukup besar dan memang ada mungkin komponen metalnya, mungkin bahannya ada bahan mengandung metal atau besi. Itu adalah objek yang memang subject to security screening, yang memang harus melewati pengamanan. Tapi mengapa antara bandara yang taraf internasional di Soekarno-Hatta tidak ditekankan, namun di Malang ditekankan? Nah, kita mesti lihat ini. Semua operasi bandara itu dikelola oleh entitas yang sama. Ya. Kita mempunyai pasal-pasal seperti misalnya pasal 221, 231, 248 mengenai pengelolaan bandara udara yang memaparkan semua SOP ini, semua standar keamanan dan keselamatan ini. Namun mengapa dalam implementasinya ada yang berbeda? Apakah kebijakan ini berbeda dengan region atau area-area yang berbeda juga tiap wilayah? Mestinya tidak, karena apa? Justru internasional harus lebih ketat dibandingkan domestik. Walaupun demikian, dalam hal dalam hal security tidak terkecuali bandara kelas 2, kelas 3 atau bandara di daerah terpencil pun harus melewati prosedur yang sama juga. Gitu. Jadi di sini kembali lagi, kita punya peraturan yang sama, baku, tapi implementasinya bagaimana? Iya, mungkin kalau saya katakan ada unsur bandara VVIP misalnya. Kalau kita lihat tipe-tipenya Abdul Rahman Saleh adalah komersil, tapi juga adalah bandara VVIP TNI Angkatan Udara. Atau mungkin kalau di Jakarta, Halim Perdana Kusuma misalnya. Apakah kemudian ada unsur itu sehingga membedakan antara ya sudahlah yang diolah oleh Angkasa Pura mungkin berbeda dengan yang entitasnya juga dikelola oleh TNI AU misalnya. Kembalikan ke kategori penerbangan ya. Kalau penerbangan itu adalah penerbangan diplomat, pemerintah, atau misalnya VVIP yang berupa militer, maka tentunya proses screeningnya berbeda dengan sipil. Tapi kalau ini kan penerbangan sipil. Penerbangan sipil. Sipil harus mengikuti peraturan penerbangan sipil yang Tapi penerbangan sipil yang meminjam bandara militer misalnya. Tidak ada perbedaannya karena fasilitasnya pun dipisahkan. Screeningnya pun dibedakan. Seperti contohnya Halim. Apakah personel Angkatan Udara harus melewati terminal keberangkatannya sipil? Tidak. Mereka punya akses sendiri. Sebaliknya juga begitu. Jadi mestinya ini meskipun berdampingan antara militer dan sipil, prosedur bisa dilaksanakan masing-masing. Oke, kita beralih ke Bu Leli. Bu Leli, ini gimana fungsi pelayanan publiknya sendiri terhadap aviation security ini? Kan ini kan tentang pelayanan publik, bagaimana cara menyampaikan kepada para penumpang, kemudian juga bagaimana mensosialisasikan aturan atau SOP yang harus dipatuhi oleh para penumpang. Selama ini bagaimana Ombudsman melihatnya? Hari ini sebenarnya Ombudsman sedang melakukan kajian sistemik terhadap pelayanan di bandara. Ini kami masih dalam proses itu. Jadi kita melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait dengan pelayanan di bandara di seluruh Indonesia. Nah, jadi kita juga akan melihat sebetulnya hari ini yang kita lihat adalah sosialisasi secara tertulis.
komunikasi yang personal ataupun yang kemudian langsung dilakukan oleh petugas memang tidak sama di setiap bandara. Kita sering lihat kalau ada juga yang petugasnya bawel gitu ya. Kalau kita lewat, buka Bu, tolong ini jaket semua dilepas gitu kan. Selalu diulang begitu. Tapi ada juga yang kemudian dibiarkan, tapi ketika orang tidak melepas baru ditegur gitu ya. Nah, jadi mungkin ini yang diperlukan salah satunya adalah kesamaan atau kesetaraan bentuk edukasi kepada masyarakat. Tapi jika Bu Lely mengatakan itu bahwa kita misalnya paling gampang lah, paling dekat ke Singapura, orang terbiasa untuk dibaweli misalnya, tolong buka apa semua itu, tapi terbiasa untuk kemudian sadar bahwa ini adalah standar operasional yang harus saya taati misalnya. Ya, betul. Justru itu kita melihat bahwa sebetulnya tidak cukup hanya dengan tertulis begitu ya. Ya, kita berasumsi bahwa tidak semua orang kemudian membaca gitu. Tapi tadi bentuk edukasi ini kan bisa saja disosialisasikan di sebelum masuk keberangkatan gitu. Kemudian sebelum tadi SCP-1 ya, sebelum security checkpoint 1 itu kemudian juga setahu saya kan di SCP-1 itu lebih banyak pada barang-barang terlarang ya, Mas Javi ya. Baru yang kedua yang terkait dengan benda-benda yang melekat di badan gitu ya. Jadi saya kira bentuk-bentuk edukasi ini yang perlu diteruskan, dan kasus-kasus seperti ini tadi istilah saya lesson learn-nya sebenarnya banyak. Selalu ada hikmah di setiap kejadian gitu ya. Nah, makanya kemudian masyarakat juga menjadi lebih aware bahwa ini berlaku untuk semua, tidak ada kecuali gitu. Bahkan tadi pejabat siapapun gitu, bahkan TNI angkatan untuk aparat TNI maupun polisi juga berlaku sebetulnya. Baik, kita akan teruskan itu, termasuk bahwa kita tahu kita punya presiden dan ibu negara yang setiap pekan kalau ke Solo naik pesawat komersial. Kita ada penelpon dulu ya. Sebelumnya kita terima penelpon dulu, ada siapa ini di Jakarta ya? Amira di Jakarta, silakan. Iya, selamat siang. Selamat siang, silakan. Iya, saya mau memberitahukan juga sekedar info untuk peraturan bandara, karena saya mengalaminya juga hampir sama dengan penelpon yang sebelumnya. Waktu itu kami dari Jakarta juga, Bandara Internasional juga untuk ke Bali. Suami saya membawa peralatan tenis, tas tenis, jadi cukup besar juga ya. Nah, waktu di Soekarno-Hatta kami bisa kabin, jadi dibawa aja tasnya naik ke pesawat. Kebetulan kami juga menggunakan bisnis class. Terus kemudian pulangnya dari Bali mau ke Jakarta, itu sudah pemeriksaan yang terakhir, itu nggak boleh. Nggak boleh itu tas tenis dibawa ke kabin pesawat. Saya jawab, saya bilang, loh dari Jakarta saya bawa ini, bukan beli di sini. Saya bilang begitu, bukan beli di Bali. Tapi peraturan di Bali berbeda sama Jakarta. Berbeda ya? Ya, jadi bagaimana kami seharusnya, sedangkan kami kan sudah harus boarding gitu kan ya, kami harus turun ke bawah untuk check-in lagi itu barang. Nah, masalahnya karena di bisnis, jadi kan tidak terlalu problem karena ada yang mengatur semuanya. Tapi bagaimana dengan penumpang-penumpang yang lain kalau peristiwanya seperti ini gitu loh, kita harus kembali lagi ke bawah. Nah, Bu Amira, jadi bagaimana? Iya, Bu Amira, itu soal tas raket tenis ya. Mungkin di kesempatan ini saya ingin mencoba bertanya ke Anda juga sebagai penumpang pesawat yang selalu menggunakan armada pesawat terbang. Jika kemudian ada petugas Avisek misalnya menegur, seketika itu apa sebenarnya perasaan yang dirasakan oleh seseorang yang mungkin tidak melepaskan jam atau tidak boleh membawa raket lah? Tapi kemudian yang juga berhubungan dengan logam ya? Iya, tapi kemudian dengan sapa yang mungkin agak tegas misalnya. Tidak ada masalah sama sekali, karena memang saya sering sekali melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional. Jadi semua juga di sana seperti itu. Kita harus melepas sepatu, kita harus melepas jam tangan dan ikat pinggang, dan semua kita mengikuti peraturan saja. Jadi kalau saya tidak mau repot, saya nggak pakai jam tangan, saya juga tidak pakai ikat pinggang segala begitu gitu. Baik, terima kasih Ibu Amira. Ini mungkin penting juga seperti yang dikatakan Bu Amira. Kalau saya misalnya Poppy juga, barangkali kalau misalnya di Singapura dari pintu masuk saya udah mulai nyopot satu-satu karena tahu begitu ya, Bu Lely, tahu bahwa memang itu pasti akan saya alami di pintu X-ray. Bagaimana kemudian menegaskan kepada para calon penumpang Indonesia, belajar dari konteks yang kemarin, seorang istri orang penting lah istilahnya.
ini tampaknya kesadaran ini agak kurang karena merasa ada sebuah posisi mungkin atau ada keistimewaan privilege seperti itu. Apa yang harusnya dilakukan? Iya, sekali lagi ini terkait dengan mental. Mental gitu ya. Mental atau kesiapan kita untuk menerima semua aturan ini berlaku universal, berlaku untuk semua. Tidak ada kecuali. Tadi kan sempat juga cerita Pak Jokowi, ya, yang saya tahu beliau mengikuti menggunakan pesawat komersial. Iya, pada saat pulang ke Solo tanpa pesawat kepresidenan, beliau mengikuti aturan ini. Artinya kalau kita bicara soal jabatan, di atas langit pasti ada langit dong, gitu ya. Jadi presiden gitu loh juga ikut artinya, prosedur gitu kan. Betul, bahwa prosedur itu harus diikuti oleh semua. Jadi ini sebetulnya kasus ini adalah jadi public awareness buat semua. Saya kira ini banyak hikmah yang pasti didapat oleh masyarakat bahwa ini tidak ada kecuali. Nah, justru itulah kemudian yang kita tantang adalah bagaimana kepolisian bisa menegakkan aturan ini sehingga katakanlah dari 2 laporan ini harus diproses dengan seadil-adilnya. Tadi prosedur juga diikuti dengan benar dan kemudian hasilnya itu tentu harus masyarakat juga harus tahu bahwa kalaupun kemudian memang ada yang tidak tercapture di dalam video tadi, masyarakat juga kemudian jadi tahu. Kemudian kalaupun iya, kemudian kan apa katakanlah sanksi yang diberikan gitu ya. Yang jelas kalau dari sisi kalau kita melihat ini dari sisi pejabat publik tentu sebuah ketidakpatutan. Attitude yang dilakukan, seharusnya memberikan teladan. Betul, dilakukan oleh pejabat publik ya. Tadi konteks pejabat sebetulnya hari ini adalah pelayan masyarakat begitu ya. Jadi yang concern ombudsman tentu bahwa pelayanan publik baik kepada calon penumpang maupun kita sendiri apalagi sebagai pejabat publik misalnya, ya tentu dia harus memberikan contoh yang Bu Leli, kalau kita berbicara soal pelayanan publik, kita juga sebenarnya bermasalah dengan petugas-petugas yang ada di lapangan. Katakanlah kalau misalnya di lapangan dalam konteks ini adalah petugas Avisec itu sendiri. Ada banyak yang mungkin kalau saya juga sebagai penumpang pesawat itu banyak menemukan yang ramah, itu juga banyak. Tapi juga yang tidak sedikit juga yang agak ketus dan jutek misalnya. Bagaimana kemudian seharusnya dalam hal ini Kementerian Perhubungan atau apapun itu sektornya di berbagai pelayanan publik untuk bisa mendapatkan orang-orang yang ramah, kemudian orang-orang yang memang concern terhadap keramahan pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik kita memiliki beberapa standar pelayanan publik. Nah, standar-standar ini ditetapkan oleh masing-masing institusi tentu dengan keseluruhan aturan-aturan di dalamnya. Yang jelas standar pelayanan kepada masyarakat tentu harus dilakukan satu dengan konsisten, kedua tanpa diskriminatif, begitu ya. Kemudian yang ketiga tegas tapi bukan keras. Artinya kalau tadi ramah boleh gitu, tapi tentu bukan kemudian jadi permisif. Kemudian tegas boleh, tapi tentu bukan keras gitu ya. Sehingga kalau dalam hal ini menurut saya di bandara memang harus tegas. Gitu. Jadi kalau yang kita lihat sepotong tadi videonya kan kita tidak melihat satu sikap dari petugas Avisec ini, kecuali yang terakhir aja ketika dia bilang ibu saya laporkan gitu. Nah itu tentu bagian dari polisi untuk melihat apakah kalimat itu adalah sebuah tentu itu adalah sebuah reaksi dari pukulan gitu ya. Nah keseluruhan ini yang kita coba akan lihat bagaimana sekilas maladministrasinya ya tentu yang dilakukan oleh calon penumpang ini ya. Tapi kalau sebelumnya ada kejadian yang lain, kita akan lihat. Gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.